Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nukri, NIM 2016 101 103 11153 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya memiliki tugas dari mata kuliah kejahatan transnasional, yaitu menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama, menjelaskan hubungan dan latar belakang hukum pidana khusus dan transnasional. Yang kedua, menerangkan korupsi sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Yang ketiga, menerangkan pencucian uang sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Baik, langsung saja. Yang pertama, hubungan dan latar belakang hukum pidana khusus dan kejahatan transnasional. Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Latar belakang diadakannya hukum tindak pidana khusus, yaitu ada 2. Yang pertama, adanya delik-delik pidana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang belum diatur dalam KUHP. Yang kedua, adanya ancaman pidana yang relatif ringan terhadap suatu delik pidana, sedangkan delik pidana tersebut pada saat ini mempunyai dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan diadakannya pengaturan hukum tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum yang tidak tercakup dalam pengaturan dalam KUHP. Hal-hal tersebut dikarenakan ada 3. Yang pertama, hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu dan untuk orang atau golongan tertentu. Yang kedua, hukum tindak pidana khusus menyimpang dari hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang ketiga, penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukum. Sedangkan ruang lingkup hukum tindak pidana khusus meliputi yang pertama, hukum pidana ekonomi, yang kedua, hukum pidana korupsi, yang ketiga, tindak pidana narkotika, yang keempat, tindak pidana perpajakan, yang kelima, tindak pidana kepabeanan dan cukai, yang keenam, tindak pidana pencucian uang, dan yang ketujuh, tindak pidana anak. Di sini yang perlu menjadi catatan bahwa ruang lingkup hukum pidana tindak pidana khusus tersebut adalah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri suatu ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tersebut. Hukum pidana internasional adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional, kejahatan perang, pembasmian etis tertentu, pembajakan di laut, penculikan, dan narkotika. Sudah termasuk tindak pidana yang merugikan masyarakat internasional dan membebani kewajiban masyarakat kepada negara-negara menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan tersebut. Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu. Latar belakang hukum pidana internasional. Pada Perang Dunia Kedua telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara anggota PBB. Pada tahun 1947, masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diserahkan kepada ILC yang terdiri dari kelompok ahli hukum terkemuka dari seluruh negara yang dibentuk oleh PBB dan bertugas menyusun suatu kodifikasi hukum internasional bertitik tolak dan pengalaman-pengalaman peperangan. Maka masyarakat internasional melalui PBB telah sepakat dan menempatkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan semasa peperangan sebagai kejahatan yang mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional. Oke, lanjut pada hubungan hukum tindak pidana khusus dan hukum pidana internasional. Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum tindak pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Hukum pidana internasional adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional. Untuk diketahui hubungan dari kedua hukum pidana tersebut dapat ditinjau
dalam praktiknya. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya kepentingan yang lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan. Tegasnya kejahatan sendiri adalah nasional, tetapi kemudian terkait kepentingan negara atau negara lainnya, maka nampaknya sifatnya transnasional. Sini misalkan khusus tindak pidana korupsi, di mana pelaku maupun aset hasil korupsi itu merupakan ruang lingkup tindak pidana khusus tersebut kemudian disimpan di negara lain, sehingga tidak saja meliputi batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi memasuki wilayah lain. Itulah faktor hubungan hukum tindak pidana khusus dan hukum pidana internasional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, di satu sisi mempunyai manfaat positif, yaitu mempermudah aktivitas manusia untuk mencapai tingkat kualitas hidup yang lebih baik. Namun di sisi lain dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif, misalnya mempermudah peluang terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, meningkatkan kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas, ditenggarai sebagai dampak langsung dari kemajuan teknologi. Pemberantasan kejahatan-kejahatan ini semakin sulit manakala dilakukan melewati batas yurisdiksi suatu negara. Kejahatan terorganisasi lintas negara menunjukkan tren yang semakin meningkat pada saat ini, dan tidak saja berdampak secara psikologis bagi individu atau kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap sendi-sendi perekonomian nasional dan internasional serta keutuhan negara. Baik, lanjut ke materi yang kedua, korupsi sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan resmi yang terkait dengan keuangan untuk memperkaya diri sendiri ataupun untuk kepentingan pribadi. Korupsi pada umumnya disebabkan oleh pengawasan yang kurang efektif, penegakan hukum yang bobrok di suatu negara sehingga menimbulkan keberanian individu atau kelompok untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan juga hukuman yang terlalu ringan bagi para pelakunya. Pada saat ini kasus korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional, akan tetapi ruang lingkupnya sudah menjadi transnasional, dikarenakan para pelaku korupsi dengan mudahnya melakukan penyimpanan hasil korupsi ke luar negeri atau melarikan diri ke luar negeri sehingga sangat sulit untuk dilacak. Maka dari itu sangat diperlukan kerjasama internasional dari berbagai negara untuk memberantas hal ini. Masalah korupsi menunjukkan bahwa korupsi mempunyai dimensi global yang mengancam sendi ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional. Karena pada saat ini korupsi diyakini sebagai sumber kejahatan asal untuk memfasilitasi kejahatan seperti pencucian uang. Pemberantasan korupsi yang hanya didasarkan kepada ketentuan hukum nasional seringkali memperoleh hambatan. Sebagai contoh sejak rezim Orde Baru, banyak sekali harta negara yang telah dikorupsi dan disimpan di bank negara lain. Kemudian kasus BLBI yang dilakukan oleh Adrian Kiki, kasus Gayus, kasus Nunung dan Neneng, dan kasus Nasaruddin. Itu merupakan beberapa kasus dari tindak pidana korupsi yang hasil tindak pidana korupsi tersebut disembunyikan atau disimpan di negara lain. Sedangkan contoh dari negara lain itu sendiri yaitu dari Filipina, yaitu harta dari mantan Presiden Ferdinand Marcos yang disimpan di sebuah bank di Swiss tidak dapat disita oleh pemerintah Filipina. Dari contoh-contoh tersebut dapat dilihat bahwa korupsi bukan hanya sebatas kejahatan nasional, melainkan sudah menjadi kejahatan transnasional. Menanggapi hal ini, pada tahun 2003 dilakukan pembentukan Unit National Conference Against Corruption sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi di dunia internasional, dan berbagai macam kejahatan
dan berbagai macam kerjasama pun dilakukan, seperti dapat mengembalikan harta korupsi yang disimpan di negara lain, sehingga dana tersebut masih ada, dan dengan adanya kerjasama internasional ini, semoga kedepannya dapat membangun sebuah negara yang bebas dari korupsi dan menyusul ketertinggalan negara yang masih berkembang agar dapat menjadi negara maju dengan tidak adanya dana yang dikorupsikan. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin untuk terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan antisipasi sejak dini, semaksimal mungkin penyimpangan tersebut diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagai semestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umum. Tindak pidana korupsi mempunyai acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum acara pidana yang diterapkan bersifat lex specialis, yaitu adanya penyimpangan yang dimaksud untuk mempercepat prosedur memperoleh penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi. Penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan itu pun merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain, sebagai ketentuan umum atau lex generalis, dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi, sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHP, dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa karena bersifat sistematik, endemik, yang berdampak sangat luas dan tidak hanya merugikan keuangan negara, juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga penindakannya perlu upaya komprehensif extraordinary, sehingga banyak peraturan, lembaga, dan komisi dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pencucian uang sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh berasalkan dari tindak pidana. Money laundering sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir sebagai jenis kejahatan transnasional. Money laundering tidak hanya merupakan tanggung jawab negara per negara, tetapi sudah merupakan kewajiban seluruh negara yang dapat diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral maupun multilateral. Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia, sebagai suatu yang bersifat baru, dikenal dan masih berkembang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang memang masih belum sempurna dan disinyalir pada saat itu masih banyak mengandung kelemahan. Dua bentuk pidana dan masalah pembuktiannya dalam tindak pidana pencucian uang setidaknya
terkait dua bentuk tindak pidana. Yang pertama, berupa tindak pidana yang menghasilkan uang haram, dan yang kedua tindak pidana pencucian uangnya itu sendiri. Dalam hal ini misalnya uang yang diperoleh karena hasil korupsi atau hasil perjudian atau hasil penculikan, hasil terorisme, hasil pelacuran, hasil tindak pidana penyelundupan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Keberadaan uang tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu apakah sebagai uang hasil tindak pidana atau bukan, sehingga dapat didiskualifikasi atau dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita dapat mengacu pada pasal 3, 4, 5, dan 6, dan juga telah ditegaskan di dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam pasal 69 menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu asal dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, maka adanya tindak pidana sebagaimana telah ditetapkan secara limitatif di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Misalnya untuk tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, di sini cukuplah jika ada pengetahuan atau dugaan bahwa uang tersebut berasal dari perbuatan korupsi, dengan catatan jika sudah terdapat paling tidak dua alat bukti sebagai permulaan yang dianggap cukup. Dalam kaitannya ini, penggunaan metode pembuktian terbalik menjadi sangat relevan. Permasalahannya adalah bagaimana para penyelidik atau penyidik mampu atau dapat menggunakan metode pembuktian terbalik sehingga dapat mengumpulkan dua alat bukti tersebut untuk mengungkapkan kasus pencucian uang. Padahal di sisi lain disadari pula bahwa untuk membuktikan perbuatan pidana pencucian uang akan mengalami kesulitan dan kerumitan, mengingat bahwa modus operandinya selain memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap dan canggih, jika perlu kepiawaian dan kepintaran atau kewenangan tertentu untuk mengoperasikan sistem keuangan, sehingga penyidik dan penyelidik dapat menelusuri asal-usul uang yang diduga sebagai uang haram tersebut. Praktiknya demikian. Dalam kajian kriminologi dikualifikasi sebagai kejahatan kerah putih atau white collar crime. Oleh karena itu, semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini perlu demikian ahli atau keterampilan khusus dan memadai, serta perlu pula dibantu oleh ahli di bidang sistem keuangan atau perbankan. Dalam kaitan ini, peran dan fungsi pelapor atau analisis transaksi keuangan atau PPATK sangat diperlukan. Tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pidana lainnya ketentuan di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 dirumuskan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan diperoleh dari tindak pidana, yaitu tadi yang pertama ada korupsi, penyuapan, dan seterusnya. Tindak pidana korupsi dengan disebutnya tindak pidana korupsi, kita semua tahu bahwa tindak pidana korupsi termasuk di dalam jenis tindak pidana khusus, kejahatan yang mempunyai wewenang melakukan penyelidikan, dan tindak pidana korupsi itu selama ini sudah berjalan. Dengan demikian, apabila ada harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi itu merupakan hasil dari tindak pidana korupsi itu, maka kejaksaan dapat menyelidiki tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Peraturan khusus dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana halnya dengan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana yang tersebar di luar KUHP. Maka dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang
juga diperlakukan aturan khusus antara lain. Yang pertama itu pusat pelaporan dan transaksi keuangan adalah sebagai instansi yang independen untuk menganalisa tindak pidana pencucian uang pasal 18 ayat 2. Yang kedua itu penyediaan jasa keuangan atau PJK. Pejabat serta pegawai yang mempunyai kewajiban melaporkan transaksi keuangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Pasal 13, pasal 15, dan pasal 43. Yang ketiga itu pemblokiran harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana oleh PJK atas perintah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Ini pasal 32 ayat 1. Yang keempat, undang-undang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku dalam hal pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, pasal 33 ayat 2. Yang kelima, beban pembuktian terbalik bagi terdakwa, pasal 35. Yang keenam, pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa, pasal 36. Harta kekayaan terdakwa yang telah disita dan terdakwanya kemudian meninggal dunia sebelum putusan hakim dapat dirampas untuk negara, pasal 37. Yang ke-8, kewajiban merahasiakan identitas pelapor bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim. Sini pasal 28 dan pasal 41. Ancaman pidana penjara dan denda menganut asal minimum, pasal 3, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10. Yang ke-10 itu melakukan percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat. Tindak pidana pencucian uang dipidana sama dengan delik yang sudah selesai dilakukan, pasal 3 ayat 2. Korporasi dapat dijatuhi pidana, pasal 4 dan pasal 5. Terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, pasal 11. Demikian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.